Nama saya Kezia Marlina dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 8 akan menjalankan ulangan harian PKN bab 2 secara lisan. Soal nomor 1, wilayah negara Republik Indonesia. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, dan seluruh sumber kekayaan yang ada di dalamnya. Nomor 2, batas negara untuk wilayah darat. Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Batas negara untuk wilayah laut adalah Malaysia, Thailand, Filipina, Palau, India. Nomor 4, batas negara untuk wilayah udara. Batas udara vertikal Indonesia adalah area udara setinggi 110 km dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia. Nomor 5, batas wilayah darat meliputi batas daratan batas wilayah darat meliputi batas daratan adalah batasan negara yang berada di darat dan secara langsung berbatasan dengan wilayah lainnya. Batas ini berupa hutan, gunung, dan daratan lainnya, baik mempunyai akses ataupun tidak sesuai dengan kesepakatan negara yang berbatasan. Nomor 6, teori konsep wilayah laut. Pada awalnya, ada 2 konsep pokok mengenai wilayah lautan, yaitu res nullius dan res communis. Res nullius adalah konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Sedangkan res communis adalah konsepsi yang beranggapan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil oleh negara. Nomor 7, batas udara menurut Konvensi Paris tahun 1919. Pada Konvensi Paris 1919 yang menandai berakhirnya Perang Dunia diaturlah hukum internasional tentang kedaulatan udara. Dalam konvensi tersebut ditentukan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang berada di atas. Nomor 8, batas udara menurut Konvensi Chicago tahun 1944. Setiap negara di dunia memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang berada di atas wilayah kekuasaannya. Pengakuan tersebut ditegaskan dalam Convention on International Civil Aviation tahun 1944. Dengan demikian, tidak ada pesawat terbang milik pemerintah suatu negara yang boleh melewati wilayah negara lain tanpa izin. Nomor 9, penghuni negara. Penghuni negara Indonesia atau kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Nomor 10, asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk atau tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Nomor 11, akibat ius soli dan ius sanguinis. Menurut asas ius soli atau asas kedaerahan, seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya. Sedangkan menurut asas ius sanguinis atau asas keturunan, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan tempat kelahirannya. Nomor 12, akibat apartheid dan bipartheid. Apartheid mengakibatkan seorang penduduk sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan, sedangkan bipartheid mengakibatkan seseorang penduduk mempunyai 2 macam kewarganegaraan atau kewarganegaraan rangkap. Demikian ulangan harian PPKN saya. Terima kasih.